Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Baik, selanjutnya ibu ingin memeriksa dulu apakah semuanya sudah rapi. Ya, bagus, sudah rapi. Berarti Ananda semua sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya ibu ingin mengambil daftar kehadiran dulu pada hari ini. Siapa yang tidak hadir? Dina hadir. Robi hadir. Ilham hadir. Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti Ananda semua siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Sebelum kita memasuki materi kita, di sini ibu ingin bertanya, apakah Ananda semua tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Belum ya. Baik, di sini ibu akan menjelaskan apa itu gaya. Di mana suatu benda yang diberi tarikan atau dorongan kepada benda tersebut sehingga benda tersebut bergerak atau berubah bentuk, di mana dari suatu tempat dapat berubah ke tempat lainnya. Itu yang disebut gaya, di mana pada benda tersebut diberi gaya. Nah, gaya juga memiliki beberapa macam. Ada terdapat 5 macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot merupakan suatu kegiatan yang sering kita lakukan di lingkungan kita sehari-hari. Di mana gaya otot contohnya seperti kita mengangkat sesuatu, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti pena yang awalnya ibu letakkan di atas buku, kemudian ibu angkat, ibu pindahkan ke sampingnya, itu merupakan gaya otot. Yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik, seperti listrik kita di rumah yang memiliki muatan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, gaya magnet, di mana gaya magnet dihasilkan oleh magnet-magnet yang saling memiliki kutub. Dan yang keempat, gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini banyak kita jumpai di lingkungan kita sehari-hari, yang mana gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Yang menyebabkan benda jatuh akan ke bawah itu merupakan gaya gravitasi. Karena gaya gravitasi biasa terjadi di permukaan bumi. Berbeda dengan di luar angkasa, benda-benda yang jatuh akan mengapung karena tidak memiliki gaya gravitasi. Contohnya seperti ibu memiliki media atau alat seperti pena ini. Jika ibu menjatuhkannya, maka dia akan ke bawah jatuhnya. Itu yang disebut dengan gaya gravitasi. Contoh lainnya seperti buah-buahan yang ada di lingkungan sekitar Ananda semua, di mana buah yang jatuh dari pohonnya itu disebut dengan gaya gravitasi. Yang terakhir yaitu gaya pegas, yang mana gaya pegas yaitu dihasilkan oleh benda-benda yang elastis. Benda-benda yang elastis dapat kembali ke wujud awalnya, seperti karet ini, dimana apabila kita mengarahkannya ke depan, maka otomatis karetnya akan
dapat berbalik kepada kita. Seperti juga pada Ananda sering menggunakan ketapel dalam bermain. Nah, itu bisa juga disebut dengan gaya Pegas, di mana manfaat dari semua gaya yang ada di Ibu jelaskan tadi sangat membantu kita dalam kita berkehidupan sehari-hari, dalam beraktivitas sehari-hari. Seperti gaya otot tadi, dengan adanya gaya otot kita dapat melakukan aktivitas, dimana agar Ananda semua paham, seperti yang Ibu contohkan tadi, seperti pena yang Ibu pindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian gaya gravitasi yang sering Ananda jumpai di sekitar Ananda, buah-buahan yang jatuh dari pohonnya akan ke bawah, di mana jatuhnya tidak berurutan. Jadi benda tersebut dapat jatuh kemanapun yang diinginkan. Dan gaya Pegas tadi seperti yang Ibu contohkan menggunakan media karet ini, yaitu akan berbalik kepada Ananda, di mana dia elastis, dapat kembali berubah ke wujud semulanya. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin Ananda tanyakan? Baik, jika tidak ada, agar Ananda semua lebih paham lagi, silahkan dikerjakan ya buku temanya, yaitu halaman 29 yang poin A. Jangan lupa dibawa hari Senin depan. Baik, ketua kelas, silahkan pimpin doa kembali agar kita bisa menerima apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, sekarang Ananda silakan pulang langsung ke rumahnya ya. Pulang dengan mengerjakan PR-nya, tidak bermain, tidak berkeluyuran ya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.